Halo guys, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra di channel Setir Kanan. Dan di video kali ini gue pengen bikin video komparasi lagi gitu ya. Udah lama kita nggak bikin video kayak gini. Dan video kali ini gue pengen membandingkan gitu ya. Kita pengen adu kuat antara Nissan Kicks e-Power dengan Toyota Corolla Cross gitu ya. Kita pengen membuktikan siapa nih yang lebih unggul atau bisa memikat hati masyarakat Indonesia, karena yang kita tahu kedua mobil ini gitu ya, itu adalah sebuah pemain baru di dunia SUV hybrid gitu ya. Dan kita tahu harganya bisa dikatakan mobil hybrid termurah gitu ya, karena memang dua-duanya tidak menyentuh 500 juta. Nah, siapa yang lebih unggul dan siapa yang bisa memikat hati masyarakat Indonesia? Simak terus videonya sampai habis. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang dimensinya dulu nih. Dimensinya sendiri kan bisa kita lihat gitu ya secara sekilas aja. Toyota Corolla Cross ini memang mempunyai dimensi yang lebih besar gitu ya dibandingkan dengan Nissan Kicks e-Power ini gitu ya. Karena memang dari dimensinya aja bisa dikatakan dia mempunyai dimensi yang jauh lebih besar, lebih luas, lebih lega untuk Toyota Corolla Cross dibandingkan dengan Nissan e-Power atau Nissan Kicks ini gitu ya. Nah, dengan begitu otomatis Toyota Corolla Cross juga mempunyai keunggulan lainnya, yaitu dari wheelbase-nya. Karena memang wheelbase-nya sendiri dia juga lebih unggul. Dia mempunyai wheelbase sepanjang 2640 mm dibandingkan dengan Nissan e-Kicks Power yang tidak sampai di angka tersebut gitu ya. Nah, kalau kita bicara desain eksteriornya gitu ya, kalau dimensinya kan udah bisa kebayang ya, Toyota Corolla Cross lebih unggul. Tapi kalau untuk desain itu memang balik lagi ke seleranya kita masing-masing gitu ya. Kalau bisa dikatakan dari menurut opini gue pribadi, Nissan Kicks e-Power ini itu mempunyai desain yang lebih stylish gitu ya, lebih ke anak muda banget lah dibandingkan dengan Toyota Corolla Cross yang bisa dikatakan dia mempunyai desain yang lebih elegan, lebih mewah, lebih dewasa, bisa dikatakan seperti itu ya. Sehingga mungkin peminatnya segmennya lebih ke bapak-bapak atau ke orang tua gitu ya. Beda dengan Nissan Kicks e-Power ini yang lebih sporty ataupun lebih stylish seperti yang tadi gue bilang gitu ya. Cuman ada lagi nih keunggulannya kalau dari tampilan luar. Toyota Corolla Cross ini memiliki sunroof di bagian atapnya, berbeda dengan Nissan Kicks e-Power yang bagian atapnya itu polos, tidak ada sunroof kayak gitu. Itu memiliki poin plus tersendiri untuk Toyota Corolla Cross. Oke, kan tadi kita udah ngomongin tentang dimensi, tentang eksterior, yang sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Nah, memang keduanya ini memiliki desain interior yang bisa dikatakan biasa aja, tidak ada yang spesial banget dari kedua mobil ini. Cuman memang secara sekilas, kalau misalkan kita hanya melihat dari mata kepala kita sendiri gitu ya, pasti otomatis orang-orang akan merasa lebih istimewa jika masuk ke dalam Toyota Corolla Cross gitu ya. Karena memang tampilan desain interior Toyota Corolla Cross ini bisa memanjakan mata para pengemudinya atau misalkan para masyarakat Indonesia kalau misalkan memang mencoba atau memasuki interior dari Toyota Corolla Cross sendiri. Nah, ada juga beberapa keunggulan lainnya yang bisa kita temukan di Toyota Corolla Cross dibandingkan dengan Nissan Kicks e-Power ini. Seperti head unitnya, kalau misalkan di Corolla Cross itu kita bisa menemukan layarnya udah full touchscreen dan berukuran 9 inch. Lalu dia juga bisa mengusung Apple CarPlay ataupun Android Auto, Bluetooth dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada voice command juga di Toyota Corolla Cross. Lalu kita juga bisa menemukan fitur NFC yang bisa membaca saldo uang digital kita gitu ya. Lalu kontrol AC-nya juga dia sudah menggunakan fitur dual zone dan automatic climate control. Nah, itu juga sangat-sangat menarik ya. Memang itu menjadi poin plus atau keunggulan dari Toyota Corolla Cross. Nah, hal ini bisa membuat Nissan Kicks e-Power ini terkesan menjadi kalah gitu dibandingkan Toyota Corolla Cross. Karena memang kalau misalkan kita masuk ke Nissan Kicks e-Power ini, walaupun bisa dikatakan kualitas bahan interiornya sama gitu ya, tidak terlalu banyak bagian soft touch-nya, lebih banyak plastik kerasnya, tapi lebih bisa dikatakan lebih unggul Toyota Corolla Cross karena memang head unitnya Nissan Kicks ini hanya berukuran 8 inch gitu ya. Terus dia hanya bisa
menggunakan head unit ini hanya dengan USB, AUX, Bluetooth gitu, tidak ada Apple CarPlay ataupun Android Auto. Lalu untuk pengaturan AC-nya, dia juga hanya single zone gitu ya, bahkan tidak mengusung konsep dual zone. Walaupun memang sudah otomatis juga, tapi amat sangat disayangkan Nissan Kicks e-Power ini masih mengusung AC single zone. Oke, kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu tentang fitur-fitur keselamatan yang ada di kedua mobil tersebut. Nah, uniknya di pembahasan yang kali ini tentang fitur keselamatan, Nissan Kicks e-Power ini lebih unggul dibandingkan Toyota Corolla Cross. Oke, pembahasan berikutnya yang tadi gue bilang gitu ya, kedua mobil ini adalah pemain baru di dunia SUV hybrid gitu ya. Jadi kita harus bahas nih dari sisi jantung pacunya atau mesin kedua mobil ini gitu. Yang pertama itu kita bahas dulu dari Nissan Kicks e-Power ini. Dia itu mempunyai mesin bensin juga gitu, karena memang mobil hybrid pasti ada mesin bensinnya juga. Kapasitasnya itu 1200 cc 3 silinder. Tapi yang uniknya adalah mesin bensinnya ini tidak untuk menggerakkan roda dari mobil Nissan Kicks e-Power ini, melainkan yang menggerakkan roda adalah memang pure dari mesin listriknya atau baterai listriknya itu gitu ya. Karena memang dia metodenya seperti itu hybridnya gitu. Berbeda dengan Toyota Corolla Cross yang kapasitas mesinnya itu lebih besar, dia mempunyai kapasitas mesin 1800 cc 4 silinder, tapi mesin bensinnya tersebut itu juga menjadi penggerak roda dari mobil Corolla Cross ini. Jadi bergantian gitu ya, kedua mesin Corolla Cross ini, mesin bensin dan mesin baterai atau mesin listriknya ini itu sebagai penggerak dari mobil Corolla Cross ini. Nah, kelebihannya atau kekurangannya apa sih? Nah, yang pertama kita bakal bahas dulu dari Nissan Kicks-nya dulu nih. Kalau Nissan Kicks e-Power ini, karena memang dia pure listrik, bahkan bisa dikatakan ini bukan hybrid, karena memang penggerak rodanya itu pure dari mesin listriknya. Jadi memberikan sensasinya sama seperti membawa mobil listrik gitu, dari tenaganya yang sangat instan, bahan bakarnya yang sangat-sangat irit gitu ya. Bahkan rasa berkendara yang hening, lalu tidak ada noise dan segala macam dari bagian mesin itu sangat bisa ditemukan di Nissan e-Kicks Power ini gitu ya, atau Nissan Kicks e-Power ini gitu. Nah, berbeda dari Toyota Corolla Cross yang sometimes kita merasakan sama seperti membawa mobil bensin, karena memang kalau misalkan baterainya udah habis gitu ya, udah low baterai, yang menjalankan rodanya mau nggak mau pasti mesin konvensionalnya atau mesin bensinnya gitu. Makanya kenapa sometimes kita akan merasakan tidak seperti pure mobil listrik, berbeda dari yang Nissan Kicks e-Power tadi gitu. Oke, pembahasan berikutnya yaitu tentang harga dari kedua mobil ini. Nah, ini ada sesuatu yang unik gitu ya, karena memang seperti yang kita tahu, pada awalnya kan duluan muncul Corolla Cross di Indonesia dibandingkan Nissan Kicks e-Power ini gitu ya. Nah, awalnya Corolla Cross ini sudah memegang trofi sebagai SUV hybrid termurah di Indonesia, karena harganya dari Toyota Corolla Cross ini itu 490 jutaan untuk yang varian hybrid. Karena memang yang kita tahu Corolla Cross kan ada dua varian, ada yang non-hybrid dan ada yang hybrid. Nah, hybridnya ini dihargai 497 juta, tepatnya gitu ya, 490 jutaan. Tapi pada saat munculnya Nissan e-Kicks Power ini atau Nissan Kicks e-Power ini, itu menggeser posisi tersebut. Karena memang Nissan Kicks e-Power ini lebih murah, 30 jutaan gitu ya, selisih 30 jutaan sampai 40 jutaan dibandingkan Corolla Cross. Tepatnya Nissan ini atau Nissan Kicks ini dihargai 449 jutaan aja. Sehingga bisa diklaim Nissan Kicks e-Power ini menjadi mobil SUV termurah di Indonesia atau SUV hybrid termurah di Indonesia. Dan ya seperti yang kita tahu ya, semuanya punya plus minus masing-masing dan balik lagi ke selera kita masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini yang membahas tentang komparasi antara Nissan Kicks e-Power dengan Toyota Corolla Cross. Dan seperti itu tadi yang gue bilang, kesimpulannya semuanya punya plus minus masing-masing dan balik lagi ke selera kita masing-masing. Bisa diisi di kolom komentar aja, kalian pilihnya tim mana? Nissan Kicks e-Power atau kalian tim Toyota Corolla Cross? Langsung aja di komen di kolom komentar gitu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Dan cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan menambah wawasan kalian. Gue Aditya Perdana Putra pamit undur diri. See you on the next video.